Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut di mana setelah berhasil menahan serangan dari Nana kemarin, di sana Nana pun benar-benar sangatlah marah karena katanya Lord Qingchen sudah tahu tentang pengetahuan ruang, tapi ia malah pura-pura dan ingin menipunya. Jelas ia pun meminta agar bahan obatnya tadi dikembalikan. Bahkan melihat Lord Qingchen yang tak mau, ia pun malah menantangnya sekali lagi untuk menahan serangan keduanya. Namun lagi-lagi dengan kepura-puraannya, awalnya Lord Qingchen pun langsung menolak dan sedikit menyinggungnya sebagai wanita suci di sini. Tapi karena Nana tetap memaksa, jadi Lord Qingchen pun mengatakan selama Nana mau memberikan 5 bahan obatnya lagi, maka ia tak keberatan sama sekali. Sontak hal itu membuat Nana pun semakin kesal, apalagi Lord Qingchen tak bisa diajak negosiasi. Sampai Nana pun bilang kalau ia hanya memiliki 3 pil obat mujarab 1000 tahun. Tentunya jika Lord Qingchen bisa menahan serangan kedua, maka ketiga obat ini akan jadi miliknya. Tapi di sana Lord Qingchen tetap saja menolak. Jelas kali ini pasukan Ling Lai yang cukup marah dan mengatakan kalau ia akan menambahkan 2 obatnya lagi. Namun lagi-lagi Lord Qingchen masih tak mau akan hal itu dan meminta agar mereka menambahkan 100 juta batu asli kualitas tinggi. Selain itu, demi meyakinkan, ia pun juga akan bertaruh, di mana jika ia tak bisa menahan serangan kedua, maka tak hanya bahan obat yang dikembalikan, melainkan ia juga akan membayar 100 jutanya juga. Awalnya pasukan Ling pun tak percaya kalau Lord Qingchen memiliki uang sebanyak itu. Tapi Lord Qingchen pun menegaskan kalau ia adalah juara di turnamen pil 4 wilayah. Selain itu, jika memang uangnya tidak cukup, maka kedua temannya ini juga bisa membantunya untuk membayar, kan? Waduh. Di sana melihat mereka yang hanya diam saja, awalnya Lord Qingchen pun mencoba memprovokasi karena memang jenius dari wilayah Wu ternyata hanya seperti ini. Yang pada akhirnya pasukan Ling pun setuju akan hal itu dan memberikan taruhannya. Sama halnya dengan Nana, ia pun juga memberikan taruhannya tadi. Dengan ini pertarungan kedua pun tak bisa dielakkan lagi. Yang ternyata Nana sampai mengeluarkan salah satu teknik rahasia keluarganya yaitu burung phoenix. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget dan langsung bersembunyi. Bahkan penjaga Gu juga cukuplah panik dan menyuruh Lord Qingchen untuk menyerah saja. Karena katanya itu adalah salah satu teknik pembunuh yang bahkan Martial Emperor aja tak akan bisa menahannya. Tapi jelas Lord Qingchen sudah punya rencana sendiri untuk menahan serangan itu. Berbeda dengan pasukan Ling, ia pun yakin kalau kali ini Lord Qingchen pasti akan meninggoy. Namun di sana Lord Qingchen langsung menggunakan teknik tubuh abadinya untuk menahan serangan dari burung phoenix. Terlihat saking kuatnya serangan itu sampai menyebabkan kerusakan di tempat tersebut. Bahkan Lord Qingchen sudah tidak terlihat dan ditutupi oleh banyak asap. Jelas mereka yang melihatnya langsung beranggapan kalau Nana lah pemenangnya. Tapi sayang, anggapan mereka pun langsung terbantah karena Lord Qingchen dengan santuinya langsung keluar lagi. Namun meskipun begitu, Lord Qingchen juga pura-pura kesakitan agar Nana tidak menantangnya dengan serangan ketiga. Alhasil Nana yang menyadari kalau Lord Qingchen ini hanya mempermainkannya, ia pun benar-benar sangatlah kesal. Yang pada akhirnya ia pun mengikhlaskan semuanya dan langsung bergegas pergi. Sama halnya dengan pasukan Ling, ia yang tadinya sangat arogan, sekarang juga sudah tak berani macam-macam. Jelas penjaga Gu yang melihatnya, ia pun hanya tertawa tipis dan sangatlah memuji kemampuan dari Lord kita itu. Kemudian setelah sedikit menunjukkan kekuatannya kemarin, Lord Qingchen pun langsung memutuskan untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya.
Selain itu, ia juga sangatlah penasaran dengan kabar dari teman-temannya yang sedang berada di Pavilion Pil dan juga Gedung Wanbao. Dan benar saja, di Gedung Wanbao, Ketua Kang pun langsung meminta kepada Tetua untuk mengizinkan Si Ming dan kawan-kawan pergi ke alam rahasianya. Tapi di sana, Tetua yang menyadari kalau keempat muridnya ini berasal dari 4 wilayah bawah, ia pun malah langsung menolak dan tak menyetujui proposalnya. Sontak hal itu membuat Ketua Kang pun sangatlah kesal dan mengatakan berdasarkan peraturan, seharusnya bakat seperti murid-muridnya ini bisa mendapatkan slot ke alam tersebut. Namun sayang, Tetua pun bilang kalau ialah yang memeriksa daftar di alam rahasianya. Jadi jika ia bilang boleh, maka artinya adalah boleh. Tapi jika tidak, maka tak bisa dibantah sama sekali. Yang pada akhirnya mau tak mau Ketua Kang pun bergegas pergi. Di sana Tetua pun hanya bilang seorang pengurus yang baru dipromosikan tak akan bisa sok-sokan di depannya. Yang pada akhirnya di hadapan dari 4 muridnya, Ketua Kang pun hanya memasang raut yang sedih dan menggelengkan kepalanya. Untungnya Si Ming dan yang lain juga tak keberatan sama sekali jika memang belum bisa memasuki alam tersebut. Tapi jelas sebagai seseorang yang sudah berjanji dengan Lord Qin Chen, ia pasti akan memikirkan segala cara untuk membiarkan mereka masuk ke sana. Tentunya jika ia tak bisa, maka ia sangat maluan dengan Lord Qin Chen. Yang pada akhirnya setelah cukup lama berpikir, ia pun memiliki sebuah cara dan mengajak mereka pergi ke suatu tempat, di mana mereka bahkan melewati tempat bersalju yang sangatlah kuat tekanannya. Selain itu, tepat di depannya juga ada istana es yang sangatlah megah, yang ternyata tujuan mereka ke sini untuk menemui martir Emperor Xuanbing. Tentunya Ketua Kang sendiri langsung mengenalkan diri sebagai pengurus inti dari Gedung Wanbao. Sontak mendengar itu, Master Xuanbing pun awalnya sangatlah marah karena katanya mereka sudah tak punya etika lagi, di mana mereka malah berani menerobos ke dojonya ini. Bahkan Master Xuanbing langsung memberikan tekanannya yang super kuat. Jelas Ketua Kang yang mendengarnya langsung mengatakan kalau tujuannya ke sini untuk memberikannya hadiah yang besar. Awalnya Master Xuanbing pun tak percaya karena katanya pengurus kecil sepertinya tak akan bisa memberinya hadiah yang besar. Bahkan ia pun langsung menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi jelas Ketua Kang pun bilang alasannya memberanikan diri ini karena ia yakin kalau hadiah yang ia berikan pasti akan memuaskannya. Alhasil Master Xuanbing pun mau memberinya satu kesempatan dan menyuruh Ketua Kang untuk menjelaskannya. Yang pada akhirnya Ketua Kang pun menceritakan kalau awalnya ia adalah ketua dari Gedung Wanbao dan mendapatkan 4 murid berbakat. Di sana ia juga mengatakan kalau awalnya 4 muridnya ini akan memasuki alam rahasia 5 elemen. Tapi sayang mereka malah dihalangi oleh Tetua. Sampai ia pun teringat kalau Master Xuanbing sedang mencari seorang murid. Dan oleh sebab itulah ia merekomendasikan ke-4 muridnya ini. Apalagi mereka semua adalah orang yang berbakat. Awalnya Master Xuanbing yang mendengarnya memang menyadari kalau ke-4 orang ini adalah berbakat semua. Tapi dari segi kultivasi mereka masih sangatlah kurang. Namun jelas Ketua Kang pun bilang kalau mereka ini adalah murid dari 4 wilayah bawah, di mana selama ini mereka memang kekurangan sumber daya. Tapi untuk nilai bakatnya sendiri sebenarnya adalah 50 ke atas semua. Sontak Master Xuanbing yang tadinya tidak tertarik sekarang langsung dibuat tertarik. Bahkan ia pun akhirnya keluar dan menunjukkan wujud aslinya ya lur ya. Wede. Tapi sayang episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari King Qin Chen? Apakah di part berikutnya ke-4 temannya ini akan menjadi murid dari Master Xuanbing? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.